Selamat pagi Bu, dengan saya Sika Wilba dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa tokoh dari seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Yang pertama itu seni rupa, yaitu Frans Hals. Frans Hals adalah seorang pelukis kelahiran Belanda Selatan. Hals dikenal akan potret-potret yang ia buat, terutama potret orang-orang kaya seperti Pieter van den Broek, Isaac Massa yang ia lukis 3 kali. Ia merupakan pelukis abad keemasan Belanda yang bergaya realisme. Gambar-gambarnya mengilustrasikan berbagai strata masyarakat. Frans Hals meninggal 26 Agustus 1966, berusia 85 tahun. Ia berkebangsaan Flanderia Belanda. Salah satu karya terkenalnya adalah Gypsy Girl. Yang kedua, tokoh seni rupa yaitu Basuki Abdullah atau Francisco Saverius Basuki Abdullah, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, Hindia Belanda, 25 Januari 1915. Meninggal di Jakarta 5 November 1993 pada umur 78 tahun. Basuki Abdullah adalah salah seorang maestro pelukis Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis aliran realis dan naturalis. Ia pernah diangkat menjadi pelukis resmi Istana Merdeka, Jakarta, dan karya-karyanya menghiasi istana-istana negara dan kepresidenan Indonesia. Di samping menjadi barang koleksi dari penjuru dunia. Salah satu karyanya yang terkenal adalah lukisan kakak adik yang disimpan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, dan lukisan Balinese Beauty yang terjual di tempat pelelangan Christie's di Singapura pada tahun 1996. Yang kedua adalah tokoh seni musik. Pertama, Ludwig van Beethoven 1770 sampai 1827. Beethoven adalah seorang komponis Jerman yang menciptakan musik yang menarik dan dramatis. Musiknya dianggap sangat memukau dan orisinil. Ia dipandang sebagai salah satu komponis yang terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan modern. Semasa muda, ia adalah pianis yang berbakat di Austria tempat tinggalnya. Namun tahun 1801, ia mulai kehilangan pendengarannya. Ketuliannya semakin parah dan pada tahun 1817, ia menjadi tuli sepenuhnya. Meskipun ia tak lagi bisa bermain dalam konser, ia terus menciptakan musik dan pada masa ini mencipta sebagian karya-karyanya yang terbesar. Ia menjalani sisa hidupnya di Wina dan tak pernah menikah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Simfoni ke-5 dan ke-9 dan juga lagu piano Für Elise. Tokoh kedua dari tokoh seni musik adalah Ebit G. Ade, lahir di Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah, 21 April 1954. Adalah seorang penyanyi dan penulis lagu Indonesia. Ebit dikenal lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka derita kelompok tersisih. Lewat lagu-lagunya yang bergenre Belanda, pada awal karirnya ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970 sampai sekarang. Tema lagunya beragam, tidak hanya tentang cinta, tetapi ada juga lagu bertemakan alam, sosial politik, bencana religius, keluarga, dan lain-lain. Ketiga adalah tokoh seni tari. Yang pertama, Sujana Arja. Menari bagi Sujana Arja merupakan pekerjaan pokok dalam hidupnya. Ketika remaja 1940, ia sering ikut bersama grup kesenian pemimpinan ayahnya untuk ngamen. Ia sering ikut keliling kampung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, untuk menari topeng dari rumah ke rumah. Pengalaman ngamen selama bertahun-tahun kini bagi Sujana Arja merupakan pengalaman yang sangat berharga. Sekarang ia adalah pemimpin grup kesenian pada Semarang yang masih ada hingga sampai sekarang. Ia terampil menari, menabuh, mendalang, dan melatihkan semua bakat dan keahlian yang ia miliki. Usahanya untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia dimulai sejak ngamen di lorong-lorong kampung hingga pertunjukan panggung bergengsi internasional. Tokoh kedua dalam tokoh seni tari adalah Bagong Kussudiardja. Koreografer dan pelukis kenamaan yang digelari Begawan Seni Tari ini lahir di Jogja 9 Oktober 1928. Dalam dunia tari Indonesia, sempat muncul aliran Bagongisme yang berujuk pada karakter tarian-tarian khas Bagong. Sebagai pencipta tari, Bagong mampu menciptakan tarian dengan gerak yang dinamis, energi, dan hidup. Selain energi, Bagong juga menciptakan estetika seni tarinya pada keikhlasan untuk mengabdi pada kemanusiaan. Karyanya seperti Layang-Layang 1954, pada 5 Maret 1958 yang mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Sejak itu banyak penari bermunculan.
Selama hidupnya, Bagong menciptakan lebih dari 200 kali tari dalam bentuk tunggal atau massa. Keempat adalah seni teater. Tokoh yang pertama adalah Jean Paul Sartre 1905 sampai 1980. Lahir di Prancis 1905. Pemikiran Sartre berasal dari gagasan filsuf Edmund Husserl tentang kesadaran, kebebasan, dan eksistensialisme. Sartre menyatakan eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. Artinya manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya ia tidak lebih adalah hasil kalkulasi dari komitmen pada masa lalu. Pada tahun 1964, ia diberi hadiah Nobel sastra, tetapi Jean Paul Sartre menolak. Ia meninggal pada 15 Juni 1980 di Rumah Sakit Broussens, Paris. Upacara pemakamannya dihadiri kurang lebih dari 50.000 orang. Tokoh yang kedua dalam seni teater adalah Ari Batubara, dikenal sebagai pengamat teater Indonesia. Lahir di Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beragam profesi pernah ia jalani, sebagian besar berhubungan dengan pers. Antara lain 1982 sampai 1986 menjadi pembantu lepas untuk beberapa surat kabar di Jakarta di wilayah Bandung. Karya tulisnya berupa esai, kritik, cerita pendek, novel, serta puisi tersebar di Jakarta di berbagai media massa, Bandung, Medan, Jakarta, dan lain-lain. Beberapa penghargaan pernah ia raih, antara lain menjadi pemenang 2 lomba penulisan Hari Kebangkitan Nasional 1986 serta menjadi juri pada Festival Teater Jakarta dan Festival Teater SLTA se-Jabodetabek.